Di tahun yang baru, ayo fokusnya bukan cuma tentang apa yang kita mau, bukan tentang rancangannya kita, tapi kita fokus sama rancangannya Tuhan dalam hidup kita. Terus berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Terus setiap hari berdoa untuk agar rencana Tuhan aja yang jadi. Amin. Nah, ini kan kita masuk di tahun yang baru 2022. Biasanya orang-orang tuh masuk tahun baru punya resolusi macam-macam kan. Betul. Tergantung fokusnya mereka mau fokusnya itu apa gitu kan. Ada orang-orang yang fokus ngadepin tahun yang baru, fokusnya dengan tantangannya, rintangannya, atau mereka fokus ke pengembangan diri mereka. Misalnya di tahun yang baru gue mau lebih sehat hidupnya, atau di tahun yang baru gue mau mencapai goals gue nih di tahun 2022. Tapi menurut gue itu semua baik. Tapi gue ngajak teman-teman dan gue ngajak diri gue sendiri, fokusnya nggak cuma tentang bagaimana keadaan lo, tapi fokusnya nggak cuma tentang diri lo dan kekuatan lo ngadepin tahun 2022, tapi fokusnya adalah gue mau fokus ke KKR. Gue 2022 mau fokus KKR. Gila, Binsar Nikodemus Siregar mau fokus KKR. Waduh. Kebaktian kebangunan rohani. Bukan Kuliah KKR yang itu. Kuliah kerja lempong. Mana sih? Bukan itu. Berarti konsepnya. Nah, gue mau fokus sama Tuhan dengan cara gue KKR. fokus sama 3 hal ini. Oh. KKR. Iya. KKR nih. Iya kan? KKR itu Berarti anak pertama dia ya. iya, bukan itu DDR dong. Kalau anak kedua DDR. Kalau anak kedua DDR. Genesis Revolution itu. Ya, apa sih konsepnya? Nah, kalau KKR ini jadi ada 3 hal yang gue mau fokusin. Usah. Yang pertama adalah gue fokus sama kuasanya Tuhan. Wih. Wih, kuasanya Tuhan. Yang pertama, kuasanya Tuhan. Jadi gini, di awal tahun 2022 kemarin, gue men-challenge diri gue untuk kembali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, bagus juga nih buat teman-teman di tahun yang baru, mumpung masih fresh, yuk kita coba baca Alkitab dari awal lagi gitu kan, dari Kejadian sampai Wahyu. Gue baca Kejadian dan Matius. Jadi kejadiannya Matius. Bukan. Jadi gue mulai di Kejadian 1 sama Matius 1. Oh, iya. Masih konsepnya, Bang. Gitu. Nah, setelah gue baca Kejadian, gue diingetin lagi sama Tuhan. Tuhan kasih rema di hati gue bahwa Kejadian itu berbicara tentang penciptaan kan. Ya. Nah, di mana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, itu punya kuasa yang sangat besar, yang pernah ada, yang terbesar, yang pernah ada di muka bumi ini. Dia ciptakan dunia dan segala isinya hanya cuma dengan 6 hari. Dengan perkataan juga lagi. Dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Nah, firman Tuhan juga katakan, gue pelajarin lagi nih tentang kuasanya Tuhan, dikatakan di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu yang pernah ada di dunia ini, di alam semesta ini, itu yang ciptain Dia. Betul. Kemudian dikatakan juga, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, di sini gue jadi belajar bahwa wow, Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, Dia tuh Tuhan yang penuh kuasa. Jelas. Dia itu Tuhan yang ahlinya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia ahlinya untuk menjadikan hal-hal yang mustahil menjadi ada. Nah, dikatakan lagi di Lukas 1 ayat 3, di Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya kan? Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita bermitra dengan Tuhan, artinya kita hidup di dalam Tuhan. Masuk di tahun yang baru kita fokusnya sama Tuhan. Nah,
Dia yang punya sorga, yang ciptain dunia dan segala isinya. Dia yang berkuasa menopang kita ngadepin tahun yang baru ini. Amin. Gitu. Jadi gini, orang-orang kan pasti sibuk kan cari, oh gue punya backingan siapa nih gitu kan. Backingan gue siapa. Nah ini ketika kita fokus sama Tuhan, kita tahu yang nge-backingin kita adalah yang punya sorga, yang punya dunia, dan yang ciptain segala sesuatu. Jadi fokus yang pertama tuh fokus pada kuasanya. Jadi Kuasanya kalau fokus Tuhan. sama Tuhan, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Kalau Jangan fokus sama takut, Tuhan, jangan khawatir. bener, jangan takut, jangan khawatir ya. Cakep. Cakep. Itu fokus yang pertama. Yang pertama kuasanya. Gua nunggu sih cuy udah. Kuasanya Tuhan. Yang kedua, Cuan, Gua takut bosen nih. so imut cuan. Oke. nah, Cuan. yang kedua, kita harus fokus kepada kasihnya. Wih, KKL. Kuasa Nah. kasih. Gini, lo bayangin nggak? Tuhan yang ciptain dunia dan sorga, dia yang punya kuasa yang terbesar di seluruh dunia ini. Dia Allah yang sama yang mengasihi setiap kita. Gila, pede banget gak sih lo tahu kebenaran ini gitu kan? Iya. Karena gini, kembali lagi gue mau ingetin bahwa Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangin gak? Anak satu-satunya aja dikasih buat kita. Artinya apa? Apalagi? Kita tuh dikasihi banget sama Tuhan. Kalau anak satu-satunya aja dikasih sama kita, apalagi segala doa kita di tahun 2022, Tuhan kebutuhan kita. segala ya. kebutuhan kita, pasti kita dipelihara Tuhan. Ya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Wah. Waduh. Karena yang punya surga sayang banget sama kita. Amin. 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 Jangan takut, jangan khawatir ya Ki. Jangan takut, jangan khawatir. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ini yang harus kita selalu pegang, bahwa Bapa di sorga mengasihimu. Sangat mengasihi. Bapa di sorga begitu rindu untuk kita datang sama Tuhan dan menikmati kasihnya dia. Iya kan? Karena gini, gue baca di Kejadian juga gini, suatu hari kan Adam dan Hawa jatuh dosa. Ya. Mereka makan buah pengetahuan. Tetapi ketika mereka jatuh dosa, manusia cenderung lari dari Tuhan. Ya. Itu sudah dari kecenderungan awal. Ketika manusia jatuh dosa, mereka lari dari Tuhan. Harusnya ketika Takut mereka ya? tahu, dia takut. Harusnya ketika mereka tahu mereka berdosa, dia datang sama Tuhan, ngaku aja kan. Tapi Ya. mereka lari dari Tuhan. Tahu siapa yang cari? Tuhan yang cari mereka. Adam, di mana kamu? Betul. Dan ketika mereka jatuh dosa, bahkan Tuhan yang tetap perhatikan mereka dikasih baju dari kulit hewan kan. Baru disuruh pergi kan ya. Baru disuruh pergi gitu, supaya mereka nggak malu. Ya. The thing is, karena kasihnya Tuhan, dia Allah yang rela untuk mencari kita duluan. Dia Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dosa, Tuhan langsung mengeluarkan suatu misi penyelamatan manusia. Nih, dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia akan jatuh dosa, ketika manusia sudah jatuh dosa, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan ngomong ke si ular, si iblis. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah keturunan yang dimaksudkan? Yaitu Yesus. Ya. Mati di atas kayu salib di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, untuk menebus segala dosa kita. Artinya apa? Ketika manusia jatuh dosa, Tuhan gak tinggal diam. Tapi Tuhan berusaha untuk tetap menyelamatkan manusia. Sebegitu kita dikasihinya sama Tuhan, sebegitu berharganya Tuhan sama kita. Kita di mata Seberharganya Tuhan. kita di mata Tuhan. Ya. Jadi teman-teman fokus sama kuasanya Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Fokus sama kasihnya Tuhan, Dia Allah yang mengasihi kita. Jadi masuk tahun 2022 mungkin akan ada hal-hal yang teman-teman gak expect. Teman-teman mungkin akan ada hal-hal yang teman-teman minta sama Tuhan tapi Tuhan gak kasih.
Tapi jangan pernah ragukan kasihnya Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat setiap kita. Amin, Mantap amin. ini nih. Bahkan anaknya aja dikasih sama kita. Ya. Apalagi yang terbaik untuk setiap kita. Mantap. Nah, yang ketiga, R, fokus pada rancangannya Tuhan. Mantap, KKR. Apa yang terakhir? Fokus pada rancangannya Tuhan. Oh, iya, iya, iya. Kuasa KKR. kasih. Kuasa kasih Rancangan. 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 KKR. Nah, gini, gue kan baca di kitab Kejadian. Gue juga baca Alkitab di awal tahun di kitab Matius. Matius. Nah, Yesus lahir ke dunia itu adalah penggenapan dari rancangan Tuhan di Kejadian lama. Dahsyat. Jadi nabi-nabi banyak menubuatkan tentang Yesus, dan digenapi di kitab Matius itu. Yesus lahir di Bethlehem, sudah dinubuatkan di kitab Yesaya Ya. dan lain sebagainya. Jadi rencana Tuhan tuh adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang Amin. indah. Amin. Dan rancangan Tuhan pastinya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, masalahnya di awal tahun yang baru kan manusia pasti merancangkan banyak hal gitu. 2022 gue mau ngapain? Ya. Gue mau achieve apa? Ah, Ketika mereka fokus sama rancangan mereka, ketika mereka nggak dapet, mereka bisa kecewa. kecewa. Cewek. Makanya Kalau sudah kecewa, Kalau pasti sudah kecewe. kalau udah kecewa, Biasanya kecewe. bisa ninggalin Tuhan, bah. Itu maksudnya. Iya kan? Ya kan? Nah, makanya ketika kita fokus sama rancangannya Tuhan, apapun yang kita udah rancangkan tapi nggak kejadian, percaya rancangan Tuhan tetap indah buat setiap kita. Amin. Amin, amin, amin. Karena Yesaya 55 ayat 7-9 dibilang, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa? Di tahun yang baru, ayo fokusnya bukan cuma tentang apa yang kita mau, bukan tentang rancangannya kita, tapi kita fokus sama rancangannya Tuhan dalam hidup kita. Terus berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Terus setiap hari berdoa untuk agar rencana Tuhan aja yang jadi. Amin. Dan gue tutup kenapa kita harus fokus sama rancangannya Tuhan. Ayub 42 ayat 2. Wow, Waduh. keren ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup Amin. melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mantap. Artinya apa? Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Kalau teman-teman udah lihat baca Alkitab sampai Wahyu, spoilernya adalah Yesus menang. Yes. Tuhan menang. Ketika Tuhan bilang di Wahyu bahwa Tuhan menang, percayalah hasil akhirnya itu kita udah tahu dan kita berjalan menuju ke sana. Ya. Ya kan? Rancangan Tuhan tuh tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan juga katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang terpanggil menurut rencananya kan. Intinya apa? Artinya adalah kita hidup udah bukan tentang kita lagi, tapi bagaimana rencana Tuhan tergenapi di Hidup kita. hidup kita. Mantap, mantap, mantap. Gitu. Jadi di tahun 2022 mungkin banyak tantangan, mungkin banyak kejadian, mungkin banyak permasalahan yang kita alami. Mungkin ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan rancangan kita. Tapi kita harus ingat 3 hal ini. KKR. Mantap. Fokus pada kuasanya Tuhan. Kalau teman-teman nemuin kemustahilan dalam hidup teman-teman, kayaknya nggak mungkin deh 2022 gue bisa nabung, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Atau mungkin teman-teman mau nikah, kayaknya nggak mungkin deh 2022, kayaknya gue nggak punya apa-apa. Tapi tenang, teman-teman punya Tuhan yang berkuasa, Amin. punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang besar. Amin. Kemudian yang kedua, teman-teman punya Tuhan yang mengasihi teman-teman. Dia hanya mendatangkan yang baik, yang terbaik bahkan buat setiap kita. Amin, amin. Jadi nggak ada maksud Tuhan yang jahat, sekalipun hal buruk terjadi sama teman-teman. Tuhan tuh nggak pernah punya maksud jahat. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Datang sama Tuhan, Dia Allah yang selalu siap untuk memeluk kita dengan kasih-Nya tuh. Jadi kalau lo nggak bisa percaya jalannya, minimal percaya hatinya. Betul, gitu kan. betul Hati banget. Tuhan nggak pernah jahat, coy. Hatinya Tuhan nggak pernah jahat. Benar, benar. Dan yang terakhir, bukan tentang rancangan kita, tapi rancangan Tuhan. Jangan Tuhan. Bagus banget kalau kita di awal tahun 2022 ini punya goals,
punya rancangan, punya tujuan, blueprint dan lain sebagainya. Bagus banget. Tapi tetap serahin semuanya sama Tuhan. Jadikanlah rancangan Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jadi masalah apapun, kegagalan apapun, atau bahkan pencapaian apapun yang mungkin kita nggak capai, percayalah rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Itu aja sih. So, God bless you. Punya tahun baru, tahun 2022 berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, KKR Kuasa Kasih. dan rancangan. das ya. God bless you.